Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita anugerah, di mana Dia memampukan kita untuk hidup di dalam kasih karunia-Nya. Nah jemaat yang terkasih, pada hari ini Minggu 13 Desember 2020, kita memasuki masa Advent yang ketiga. Dan pada minggu ini pula kita juga diberi kesempatan untuk bersama-sama menerima perjamuan kudus. Seperti kita pahami bersama bahwa Tuhan telah memerintahkan kepada kita, umat-Nya, untuk melakukan perjamuan kudus senantiasa sebagai satu peringatan akan Kristus selama menantikan Dia datang untuk yang kedua kalinya. Karena itu tepat sekali pada masa Advent ini, masa penantian, masa menantikan Kristus datang kedua kali, kita akan bersama-sama menerima sakramen tersebut. Nah jemaat yang terkasih, sebelumnya kita akan merenungkan firman Tuhan sebagaimana bacaan yang telah kita baca di dalam leksionari hari ini. Kalau minggu lalu kita telah belajar mengenai siapakah Yohanes Pembaptis, kita belajar untuk mengenali panggilan Yohanes Pembaptis, mengenali cara hidup Yohanes Pembaptis, mengenali identitas dari sang pembuka jalan tersebut. Nah hari ini kita akan semakin diteguhkan atau diajak untuk memahami tentang pekerjaan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Kalau kita memperhatikan ayat yang ke-6 dan 8 pada Yohanes 1 yang telah kita baca tadi, dengan jelas dinyatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah saksi. Ia bukan terang itu, tetapi ia saksi akan sang terang. Ya, kita mengetahui Yohanes sendiri adalah orang yang dipilih Tuhan untuk membuka jalan untuk kedatangan Kristus yang disebut sebagai sang terang itu. Nah jemaat yang terkasih, pada bacaan yang kita baca selanjutnya di ayat 19 sampai 28, kita menemukan bahwa imam-imam, orang Lewi dan orang Farisi datang kepada Yohanes. Kejadian yang terjadi ini semakin mempertegas apa yang menjadi tugas dari Yohanes. Kalau kita perhatikan tadi, mereka datang kepada Yohanes di Betania yang ada di seberang sungai Yordan, yakni tempat di mana Yohanes Pembaptis membaptis orang-orang yang mau bertobat akan dosanya. Nah, sebagai orang yang sudah semakin terkenal, orang yang semakin banyak pengikutnya, kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis kemudian dipertanyakan kuasanya oleh para pemimpin Yahudi, yakni imam-imam, kemudian orang Lewi, dan orang-orang Farisi. Nah jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kabar tentang Yohanes memang sudah tersebar ke seluruh Yudea. Ya, bahkan hampir semua penduduk Yerusalem telah datang kepada Yohanes untuk memberi diri dibaptis. Mereka bertanya, ya, para imam orang Lewi ini bertanya kepada Yohanes, siapa dia? Apakah dia itu Mesias? Yohanes menjawab, tidak. Apakah dia itu Elia? Yohanes menjawab, bukan. Apakah dia nabi yang akan datang? Yohanes pun menjawab, tidak. Lalu dengan rendah hati dia mengatakan bahwa akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Dengan tegas Yohanes Pembaptis menunjukkan siapa dirinya. Walaupun dia semakin terkenal, semakin dipandang, tetapi kita melihat bahwa Yohanes tetap rendah hati. Bahkan dia menyatakan kepada para pemimpin itu, aku bukan Mesias. Mesias itu ada di tengah-tengah kamu.
Dan untuk membuka tali kasutnya saja aku tidak layak. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ini. Nah, jemaat yang terkasih, sebagaimana di dalam Yohanes 61 ayat 1 sampai 4. Orang Yahudi itu memahami bahwa Mesias itu pembebas. Dari bacaan Yohanes tadi, bacaan yang maksud saya bacaan Yesaya tadi, yakni bacaan yang pertama, di sana ditunjukkan bahwa Nabi Yesaya itu diurapi oleh Roh Allah, dan karena itu ia dapat memberitakan kabar baik, ya, kabar pemulihan, penyembuhan, pembebasan, penghiburan, sukacita dan pembaharuan. Nah, di mana hal itu dipahami oleh orang Yahudi merujuk kepada pekerjaan dari Sang Mesias, di mana Mesias itu orang yang diurapi. Arti nama Mesias adalah yang diurapi. Dan pekerjaan yang dilakukan Mesias adalah seperti hal tersebut. Dia menyembuhkan, dia membebaskan, dia menghibur, dia memulihkan, dia membaharui kehidupan umat. Nah, jemaat yang terkasih, Yohanes Pembaptis diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melihat sendiri siapa Mesias itu. Ia melihat bagaimana Sang Mesias itu diurapi. Karena ketika ia membaptis Yesus, turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Tepat seperti yang pernah ia dengar dari Allah sendiri. Bahwa dia akan membaptis Sang Mesias, dan tandanya adalah ada Roh Allah dalam wujud burung merpati yang akan turun. Nah, jemaat yang terkasih, dari yang dilakukan oleh Yesus, kita semakin jelas melihat bahwa Yesus adalah Mesias. Seperti di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19, Yesus sendiri mengutip Yesaya 61. Dia merujukkan ayat itu kepada dirinya sendiri sebagai yang diurapi, sebagai orang yang membebaskan, memberitakan kabar baik, memulihkan dan membaharui. Nah, itulah yang diberitakan oleh Yohanes, bahwa itu loh Mesias. Yesus itulah Mesias. Yesus itulah yang diurapi. Yesus itulah yang membawa kabar baik seperti di dalam Yesaya 61. Dan karena itu, jemaat yang terkasih, kita sebagai umat Tuhan pun juga memperoleh tugas yang sama seperti Yohanes, yakni menjadi saksi tentang Sang Terang. Terlebih karena kita sendiri telah mengalami pembebasan itu. Kabar baik itu telah kita terima. Kasih karunia itu telah kita terima. Kita telah dipulihkan dari kondisi kita. Kita telah dibebaskan dari belenggu dosa. Kita telah dibaharui hidup kita. Dan karena itu sewajarnya, sebagai satu bentuk ucapan syukur dan luapan sukacita, kita mewartakan atau memberitakan tentang Sang Terang. Selain itu, kesaksian tentang Sang Terang itu menjadi satu kebutuhan bagi dunia ini. Bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka berada dalam kondisi kehidupan keagamaan yang hanya di luar saja atau kulit saja. Hanya sebuah ritual saja. Tetapi jiwa dari ibadah itu mereka kehilangannya. Dan bahkan ada banyak dosa yang telah dikerjakan. Maka seruan pertobatan, maka berita tentang Sang Terang itu diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Supaya orang dijawab persoalannya ketika berjumpa secara pribadi dengan Sang Terang. Apalagi kita pada masa saat ini, kita tahu sendiri pada masa-masa Advent ini, kita telah banyak mendengar berita tentang bagaimana kasus COVID meningkat,
tentang bagaimana pelaksanaan pilkada, tentang bagaimana bencana-bencana alam, tentang bagaimana kasus kriminalitas, tentang bagaimana usaha-usaha melawan negara, bahkan moral yang rusak yang ditunjukkan melalui korupsi. Kebutuhan akan sang terang itu menjadi kebutuhan mendasar setiap orang. Kabar tentang sang terang itu harus diberitakan. Supaya apa? Supaya ada pemulihan, supaya ada pembebasan, supaya ada sukacita, supaya ada pembaharuan. Maka selain itu sebagai ungkapan syukur kita, itu juga merupakan cara kita memenuhi kebutuhan dunia ini yang dipenuhi oleh kegelapan. Terang itu menjadi jawaban bagi dunia yang saat ini sedang ada di dalam kegelapan. Lalu bagaimana? Dari bacaan yang kita baca hari ini, kita sedang diajar tentang bagaimana watak yang harus dimiliki atau kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap orang yang dipanggil untuk menjadi saksi bagi sang terang. Kita melihat yang pertama di dalam Yohanes 1 ayat 20, 26 dan 27. Di sana kita akan menemukan satu watak yang diteladankan oleh Yohanes Pembaptis, yaitu watak rendah hati. Sikap Yohanes yang mengakui bahwa dirinya bukan Mesias, kemudian menyebut dirinya tidak layak membuka tali kasut sang terang itu menunjukkan satu kerendahan hati. Meski kita ketahui Yohanes semakin terkenal, semakin banyak pengikutnya, ia tetap menempatkan dirinya sebagaimana tugas dan panggilannya. Dia tidak menempatkan diri lebih dari apa yang sepatutnya. Dia menempatkan diri sebagai hamba Allah. Menyadari bahwa setiap pelayanan yang dikerjakan adalah bagi kemuliaan Tuhan dan semata-mata untuk memberitakan kabar tentang sang terang. Lalu yang kedua, kita perhatikan di Yohanes 1 ayat 20 sampai 23. Bagaimana Yohanes secara jujur menjawab pertanyaan-pertanyaan imam-imam, pertanyaan-pertanyaan orang Lewi tentang siapa dia dan dengan kuasa apa dia melakukan baptisan. Dari sana kita belajar, Yohanes mengakui diri bukan Mesias, bukan Elia, bukan nabi yang akan datang. Namun dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, seperti yang dinubuatkan Nabi Yesaya. Ia tidak berusaha menjadi orang lain. Ia berkata apa adanya. Ia berkata jujur. Hal ini menunjukkan satu integritas. Yohanes Pembaptis mengajarkan, meneladankan kepada kita tentang sebuah integritas. Yang ia wartakan pun konsisten. Yang ia wartakan adalah pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Luruskan jalan bagi Tuhan. Dan pewartaan itu konsisten dia beritakan. Dia tidak berubah dari pewartaan itu. Dan ketika sang terang itu menampakkan diri di tengah-tengah orang Yahudi, dia segera menunjuk kepada sang terang itu. Itu loh yang aku beritakan. Konsisten. Dan kehidupannya selalu diselaraskan dengan panggilannya itu. Diselaraskan dengan apa yang diwartakan itu. Kita pun juga mesti belajar begitu. Apakah kita berkata sama kepada setiap orang? Apakah kita konsisten di dalam pelayanan kita? Apakah kita konsisten dengan apa yang menjadi tugas panggilan Tuhan bagi kita? Dan apakah hidup kita berpadanan atau sesuai dengan panggilan itu? Itu menjadi yang penting. Lalu yang terakhir, kita melihat
dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Tesalonika sebagai saksi Kristus yang menantikan kedatangan Kristus. Ia mendorong jemaat untuk hidup dengan benar, bertumbuh dan dewasa di dalam iman, tidak bercela dan tidak bernoda, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Artinya memperjuangkan kehidupan yang benar, menjunjung kebenaran dan kesucian hidup. Mestinya kita pun juga demikian. Sebagai saksi Tuhan, kita mesti hidup benar dan suci. Memperhatikan kesesuaian dengan seruan pertobatan yang kita sampaikan. Kalau kita suruh orang bertobat, apakah kita menjadi orang yang senantiasa bertobat? Adakah pertobatan senantiasa itu terus kita kerjakan? Jemaat yang terkasih, karena itu marilah kita memberi kesaksian kepada setiap orang tentang Sang Terang. Baik itu sebagai ungkapan sukacita, baik itu sebagai jawaban akan kebutuhan dunia. Milikilah kerendahan hati, berintegritas, menjunjung tinggi kebenaran dan kesucian. Dan marilah kita terus menjadi saksi sampai Kristus datang. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama mengambil waktu teduh sejenak, merenungkan setiap firman Tuhan yang telah kita terima, dan menyiapkan hati kita untuk menyambut sakramen perjamuan kudus sebagai satu pengingat bagi kita tentang karya Sang Terang di dalam kehidupan kita yang mestinya kita wartakan sampai Tuhan datang lagi. Mari kita mengambil waktu teduh. Cukup. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana diwartakan di dalam warta jemaat, bahwa dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan kudus sebagai sarana pemeliharaan bagi iman kita. Pelayanan perjamuan kudus didasarkan kepada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Karena itu jemaat yang terkasih, sebagai sarana memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus menunjuk dan mengingatkan bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah dasar keselamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus, marilah sekali lagi kita menguji hati kita dengan bertanya, menanyakan kepada diri kita pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya?
Pertanyaan yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat serta menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang terakhir, mari kita bertanya kepada hati kita, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk senantiasa menjalani hidup penuh rasa syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Jemaat yang terkasih, sakramen perjamuan kudus disediakan bagi setiap orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menyesali dosa-dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dimampukan melakukan semua perintah Tuhan. Karena itu sebelum menerima perjamuan kudus, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita pujikan Kidung Jemaat 35 bait yang pertama. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Jemaat yang terkasih, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan kudus ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus di dalam kemuliaannya. Dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Mari kita hening sejenak. Cukup. Jemaat yang terkasih, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita terima dan kita makan bersama dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna
untuk membebaskan kita dari dosa. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang terkasih, anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Kita terima dan kita minum bersama dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan kudus ini. Serta masing-masing kita mengucap dalam hati demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Thank you.